Hari ini kita akan belajar mengenai momen gaya. Nah, untuk mempelajari materi momen gaya ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita lalui. Pertama, peserta didik dapat berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Dan kedua, peserta didik dapat meyakini kebesaran Tuhan dengan melalui pengamatan dan pengukuran. Ketiga, melalui penggunaan model pembelajaran Discover Learning, peserta didik dapat mengatakan salam sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Dan keempat, melalui penggunaan model pembelajaran Discover Learning, peserta didik dapat menentukan konsep momen gaya atau torsi pada kehidupan sehari-hari. Yang kelima, melalui penggunaan model pembelajaran Discover Learning, peserta didik dapat menentukan besaran-besaran pada momen gaya atau torsi. Dan keenam, melalui penggunaan model pembelajaran Discover Learning, peserta didik dapat mendeteksi faktor yang mempengaruhi suatu momen gaya. Dan ketujuh, melalui penggunaan model pembelajaran Discover Learning, peserta didik dapat melakukan praktikum dengan benar. Nah, di sini Bapak memiliki dua gambar. Di mana gambar pertama sering kalian temui kan? Apa ini? Nah, ini merupakan kegiatan di mana seseorang memutar sebuah baut menggunakan kunci pas. Oke, Bapak akan demonstrasikan menggunakan kunci pas dan juga ada spidol, di mana penutup spidol ini adalah kita ibaratkan sebuah baut. Nah, di sini kita perhatikan. Bapak memutar sebuah baut seperti begini. Nah, dari kegiatan yang Bapak lakukan ini, mana yang merupakan sebagai titik poros, mana yang merupakan panjang lengan, dan mana yang merupakan gaya yang diberikan. Nah, nanti kita akan membahas hal tersebut pada kegiatan kita, yaitu lembar kerja peserta didik. Dan juga untuk yang gambar kedua, di sini adalah ayunan. Di sini kita melihat sebuah gambar ayunan di mana ada terdapat titik poros, ada panjang lengan, dan ada beberapa titik yang nantinya akan menjadi sebagai sumber gaya yang diberikan. Nah, untuk lanjut ke pembahasan tersebut, kita akan lanjut ke pembahasan bersama-sama melalui kegiatan LKPD yang sudah Bapak bagikan kelompoknya dan nanti dikerjakan secara berkelompok. Nah, di sini anak-anak bisa perhatikan ada nama kelompok, nama anggota, dan ada tujuan pembelajaran, di mana peserta didik dapat menyelidiki peran momen gaya dalam mempengaruhi keseimbangan benda dengan benar melalui kegiatan praktikum. Terus alat dan bahan, di sini Bapak menggunakan alat yaitu aplikasi pad, dan bahannya itu ada batu bata dan animasi manusia. Oke, untuk langkah-langkah kerjanya, pertama, masuk ke aplikasi atau situs web simulation dengan klik link di bawah ini yang Bapak sudah terangkan di dalam PowerPoint. Terus kedua, setelah masuk klik link itu, muncullah tampilan seperti pada gambar di bawah ini. Ada tiga ya. Gambar pertama itu pendahuluan, gambar kedua lab keseimbangan, dan gambar ketiga permainan. Kita pilih yang kedua, yaitu lab keseimbangan. Nah, setelah itu muncullah gambar seperti begini. Kita cocokkan pada bagian pojok kanan. Di situ telah ada diketahui sesuaikan dengan gambar di bawah ini. Klik label massa, gaya berat benda, ketinggian, dan penggaris. Itu semua ada di bagian kanan ya. Nanti kalian klik atau centang, sesuaikan. Lalu keempat, melakukan percobaan. Di sini ada dua percobaan. Di mana percobaan pertama melakukan percobaan dengan memilih dua objek anak kecil dan batu bata dengan massa masing-masing 20 kg dan 20 kg. Dan percobaan kedua itu memilih dua objek yaitu anak kecil dan batu bata dengan massa masing-masing 30 kg dan 20 kg. Nah, setelah itu di sini ada tabel di mana adanya hasil praktikum. Telah diketahui masanya, lalu sudut gaya, dan jarak awal benda terhadap titik tumpu, dan juga jarak benda terhadap titik tumpu setelah diubah. Nah, di sini ada yang belum diketahui, momen gaya benda 1, momen gaya benda 2, dan keadaan yang dialami. Nanti anak-anak mencari ketiga bagian ini yang belum diketahui. Setelah itu ada pertanyaan diskusi, di mana pertama, bagaimana dari momen gaya yang bekerja pada benda 1 dan benda 2 terhadap titik tumpu. Dan yang kedua, apa yang mempengaruhi benda dapat mengalami keseimbangan. Nah, yang terakhir ada pertanyaan kesimpulan. Buatlah kesimpulan berdasarkan kegiatan praktikum yang telah dilalui tadi. Nah, setelah mengerjakan LKPD ini, diharapkan untuk masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya.
Oke, terima kasih untuk seluruh kelompok yang telah mempresentasikan hasil kerjasama kelompoknya. Sekarang, Bapak akan memberikan penguatan terkait materi momen gaya. Mohon diperhatikan baik-baik. Nah, di sini ada pengertian momen gaya. Momen gaya atau torsi adalah besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berotasi atau berputar. Torsi sebanding dengan panjang dengan gaya, di mana besar momen gaya didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya yang bekerja dengan yang saling tidak lurus. Nah, kita lihat di sini rumus momen gaya dan contohnya. Tadi aku sudah jelaskan yang pertama, yang persamaan keduanya, torsi sama dengan F dikali R dikali sin theta. Diproyeksikan ke sebuah gambar, maka titik pusat dan ada sebuah panjang dengan gaya, pusat panjang dengan gaya, dan ada gaya yang bekerja membentuk suatu sudut terhadap titik tumpu atau theta. Torsi diberi tanda positif jika cenderung memutar benda searah putaran jarum jam. Dan yang kedua, momen gaya atau torsi diberi tanda negatif jika cenderung memutar benda berlawanan arah putaran jarum jam. Ya anak-anak, di sini Bapak memiliki latihan soal. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah lengan gaya yang panjangnya 8 meter dan ada 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Yang diberikan gaya pada titik A sebesar 3 Newton dan pada titik C sebesar 2 Newton. Sudah tertera berapa jumlah momen gaya yang bekerja terhadap poros titik B. Nah, karena dikatakan jumlah momen gaya berarti kita mencari keseluruhan momen gaya dari titik A ke titik B dan titik C ke titik B. Gimana? Kita tulis dulu persamaannya. Torsi sama dengan F dikali D. Nah, kita cari satu persatu. Kita cari torsi di mana titik acuan B dari titik A. Jadi FBA dikali dengan D. Nah, di sini kita bertikan dari A ke B, berarti kita hanya mengambil jarak, yaitu dari titik yang A ke titik B, sehingga ditulis DBA. Dan berikut kita jumlahkan dengan torsi dari titik C terhadap titik B, sehingga titik acuan yaitu titik B dan titik C sama dengan FBC dikali DBC. Untuk apa? Berapa jumlah momen gaya? Oke, berapa jumlah momen gaya? Berarti momen torsi total itu sama dengan FBA dikali DBA ditambah torsi DC dikali DBC. Nah, kita tinggal masukkan di sini anak-anak. FBA-nya berapa? 3 Newton. Oke, dikali DBA-nya berapa? 4 meter. Oke, ditambah FBC-nya berapa? Berapa? 2 Newton. Dikali DBC 4 meter. Oh, minta maaf anak-anak, ini F ya. Oke. Nah, kita tinggal hitung di sini. 3 kali 4 12 ditambah 4 kali 2 8. Dan untuk momen gaya total yang bekerja pada titik poros D sebesar 20 Newton meter. Nah, mudah bukan? Nah, jadi pilihan di situ jawabannya yaitu D. Oke, pembelajaran di hari ini terkait momen gaya sampai di sini. Pelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai momen inersia. Oke, sekian dari Bapak. Selamat siang.